Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. 1. Potensi sumber daya alam Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi apapun yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasannya akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. Mengutip Kemdikbud Republik Indonesia, potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. A. Potensi sumber daya hutan. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia Barat sampai bagian timur. Mencakup kayu dan semua makhluk yang mendiami hutan yang bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan makhluk hidup. Lautan. Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan Indonesia kaya berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai, dan pasir besi. B. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Hasil tambang. Minyak bumi. Minyak bumi atau petroleum adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Potensi minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Maka dari itu Indonesia melakukan impor minyak yang artinya membeli atau menerima barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dua, gas alam. Potensi gas alam Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Dengan sumber daya alam berupa gas alam sebesar itu, menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara tujuan ekspor gas alam Indonesia adalah Jepang, Korea, Taiwan, China, dan Amerika Serikat. Jepang, Korea, Taiwan, China, dan Amerika Serikat. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati yang tertimbun selama jutaan tahun. Negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Negara tujuan ekspor Indonesia yang artinya mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri adalah Hong Kong, Taiwan, China, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Setelah kamu menyimak dan mengamati pembelajaran kita hari ini,
Ibu berharap kamu dapat menyelesaikan soal berikut. 1. Tuliskan manfaat dan fungsi hutan. 2. Amati peta persebaran hasil tambang Indonesia pada buku paket IPS-mu halaman 28. Yaitu A. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? B. Di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? 3. Kerjakan latihanmu pada halaman 32, yaitu aktivitas individu. Demikianlah pembelajaran kita untuk minggu ini, dan Ibu berharap kamu dapat menyelesaikan latihanmu dengan benar dan rapi. Salam sehat dari Ibu dan tetap semangat. Tiga, batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati, yang tertimbun selama jutaan tahun. Negara Indonesia adalah penghasil batu bara yang terbesar kelima di dunia. Negara tujuan ekspor Indonesia adalah Hong Kong, Taiwan, China, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Demikianlah pelajaran kita hari ini, dan Ibu berharap setelah engkau menyimak dan mengamati pembelajaran kita, Ibu berharap kerjakanlah soal berikut dengan benar. 1. Tuliskan manfaat dan fungsi hutan. 2. Amati peta persebaran hasil tambang Indonesia pada buku paket IPS-mu halaman 28. A. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? B. Di manakah jenis dan lokasi pertambangan di Indonesia? 3. Kerjakan latihanmu pada halaman 32 tentang aktivitas individu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan Ibu ucapkan salam sehat dan tetap semangat.